Halo, jumpa lagi saya di Wins Channel. Hari ini saya mau review mobil Toyota Kijang Innova Reborn ya. Ini yang tipe G automatic diesel, oke. Kuncinya itu seperti ini. Dia dapat 3, 2 yang remote, satu lagi yang manual biasa. Oke, ini tombol kuncinya. Oke, ini tombol untuk bukanya. Oke, untuk keluarin kuncinya dia bentuknya jackknife, tinggal pencet aja dia keluar. Oke, udah cukup canggih ya. Oke, di sini dia headlamp tampilannya udah gagah, ganteng. Dia peleknya udah racing two tone color ya. Dia peleknya menggunakan ring 16. Dia untuk profile bannya dia di 205/65 R16 ya. Sini. Dia juga udah cakram depannya. Oke, untuk tampilan lampunya seperti ini. Dia masih bohlam multi reflektor, fog lampnya juga masih kuning, itu hazardnya. Oke, kita lihat langsung ke mesinnya ya. Dia menggunakan mesin masih yang 2400 cc yang 2GD. Oke, ini mesinnya 2400 cc 2GD. Ini tempat akinya. Ini mesinnya, engine-nya, ini filternya. Oke. Oke, sekarang kita lihat ke dalamnya ya. Dia spionnya udah elektrik, cuman dia belum auto retract ya, belum ada retractable. Dia masih manual biasa. Ini tampilan sampingnya dia pun udah dapat yang namanya side visor. Oke, kita lihat dalamnya ya. Buka. Untuk dalamnya dia sininya masih door frame masih hardboard biasa ya. Ininya bahannya udah fabrik. Di tempat kompartemen, oke, ini buat botol. Sini ada tempat buat handle. Oke, ini power window. Belum all auto, dia autonya cuma ada di depan kanan. Ini untuk buka dan kunci mobil. Ini untuk window lock. Ini untuk pengaturan spion, dia bentuknya joystick. Oke, masuk ke bagian dalam. Ini dia tempat gelas ya, ada di kanan kiri. Dia udah wooden panel. Ini ceiling AC-nya. Ke bawah. Ini lampu untuk alarm. Ini tuh tuas untuk buka kap mesin. Ini tuas untuk buka tangki bensin. Oke, kalau untuk bahan joknya, dia bahan joknya masih fabrik ya. Terus dia ada height adjuster buat atur tinggi rendahnya. Terus dia ada yang namanya recliningnya ya. Untuk slidingnya normal seperti biasa di bawah slidingnya. Oke, masuk ke bagian dalam ya sambil saya nyalain mesinnya. Jadi fotografer. Ya, saya Arif nih. Nanti ada saya Arif. Bagian dalam saya tutup dulu pintunya. Nah, setirnya ya Belum transfer ya, di sini buat pengaturan display tengahnya ya, ada di tombol sini pengaturan displaynya. Oke, berikutnya dia di sini untuk pengaturan mode radio. Di sini ada voice command ini buat pindahin channel radio, misalkan auto track. Ini buat kita kecilin suara, volume. Oke, untuk angkat dan turun di sini. Nah, pengaturan displaynya di sini dia ada odol, current penggunaannya, average, terus jarak, ada untuk review ya, kecepatan rata-rata digunakannya, terus jarak tempuh jamnya yang kita gunakan ya, ini untuk eco. Ini untuk settingnya, caranya kita tahan. Dia ada perubahan bahan dari bahasa unitnya. Kalau kita mau ganti
dia ada diameter per liter, ada liter per 100 km. Oke, untuk ubah tampilan eco indikatornya kita bisa nyalain dengan tingginya ya. Oke, ini ada macometernya, biometernya, dan di bawahnya Gue nih kontak kakak bahas sekarang nih. bahan bakarnya ya. Temen gua Terus untuk tidur jangan-jangan dia. merubah Hah? tinggi rendahnya Iya, si enggak. Beda lagi setir kontrak ini, pagi-pagi setirnya gambar. itu di bawah sini ada wasnya. Kita cukup turunin ke bawah, dia bisa diatur tilt steering ya, dia tilt steering dan teleskopik. Oke, setelah kita selesai ngatur, kita bisa tarik wasnya ke atas kembali. Oke, ini tuas untuk pengaturan lampu biasa, ini fog light-nya. Nah, ini untuk wiper di sini. Berikutnya ke tengah ya, ini dia dapat jam, hazard, ini audio hand unitnya ya, untuk nyalain dan matiin si hand unit, ini tombol home, tampilan home-nya seperti ini. Oke, ini untuk voice command kita tahan, dan di sini ada USB, colokan USB-nya. Oke, bagusnya head unitnya ini udah menerapkan lalu bisa menggunakan yang namanya Android Auto, Apple CarPlay, T-Link. Dia bisa tampilin yang Toyota di antara itu. Oke, ini untuk koneksi si handphone ke head unit seperti mirroring. Untuk berikutnya ini status kendaraan. Dia ada jam, ada kompas, ada altitude-nya, kemiringannya ya, ada kemiringannya. Dia ada apa namanya, nah kalau mau lihat roll ininya, mobilnya ada di sini, tinggi rendahnya pun bisa ada di sini. Oke, masuk ke bagian berikutnya, ini dia ada pengaturan AC. AC ini bisa diatur semburan anginnya ya, ke baik dari atas dan bawah saja. Ini bawah dan depannya ini untuk apa namanya, defogger. Terus dia di sininya buat ngambil udara dari luar, kecepatan blowernya low, high, medium atau high. Nah ini untuk penggunaannya ya, baik untuk ambil udaranya, AC-nya dari luar atau muter dari Ya. luar. Oke, kita ke bagian bawah ya. Bagian bawah ini dia ada indikator pengunci ya, airbag passengernya. Itu nanti saya tunjukin, ada di sebelah kiri, itu nanti menggunakan kunci mobil. Nah, dia ada eco indikator, kalau kita pencet bisa dilihat ya di sini. Kalau kita pencet ini eco mode-nya, nanti kita pencet. Berikutnya di sampingnya ini ada power mode. Kalau kita pencet pun dia akan keluar power mode. Indikatornya. Nah ini ada vehicle stability control-nya. Berikutnya ini ada kompartemen. Oke, ini ada kompartemen, safety level-nya ada di sini. Terus ini parking brake-nya ya, dia masih manual. Ada untuk taruh tas, oke, atau bawa botol, tumbler gitu. Nah ini bagian dalamnya, konsol box-nya. Oke, dia di sini ada kompartemen box kecil. Nah ini bisa jadi pendingin botol ya, kalau kita punya air mineral, kalau mau didingin ini bisa taruh di dalam sini, karena dia di sini ada ceiling AC-nya. Ceiling AC-nya itu bisa kita atur. Oke, untuk berikutnya di sini ada glove box kita. Mana? Bagian sini udah ada 14. Oke, berikutnya ke atas ya. Di atas ini kita ke bagian atas, seperti lampunya dulu ya. Berikutnya ini dia ada tempat kaca rias ya, kaca rias pakai lampu. Spion tengahnya ya, misalkan silau kita bisa turun, jadi dia nggak silau. Berikutnya bagian samping sama.
dia ada tombol lampu ada di sini ya, lampu nyalanya juga ada di sini. Ini lampu ini kaca kamera. Oke, setelah ada di depan kita belajar belakangnya. Ada di belakang. Bagian belakang ini sama, dia juga dari pabrik, kompartemen, handle, oke, masih sama. Ini joknya bagusnya, ya walaupun bahan pabrik di sini dia juga one touch tumble, oke, satu kali tarik bisa roll bangkunya. Jadi untuk keluar masuk penumpang biar lebih gampang, memudahkan keluar masuk penumpang ya. Untuk joknya pun dia bisa sliding, di bawah ini bisa ditarik. Ya, dia bisa sliding. Untuk bagian belakang di sini dia terdapat gantungan. Gantungan ini maksimal 2 kilo dan di sini dia ada kantong. Oke, kanan kiri pun sama ya. Didapat. Bedanya ini masih kebungkus plastik, jadi saya nggak bisa kasih lihat. Ini enggak. Oke, untuk bagian bawahnya di sini terdapat power output 12 volt, oke, 12 volt 120 watt. Ini colokannya di sini. Di goeng gitu tuh. Tapi kalau dia Kita ke bagian atasnya ini dia ceiling AC. itu gua telepon masih belum angkat. Paham sama berat. Oke, untuk bagian belakang Itu apa? itu aja sih ya. Buka kalau nggak salah sih dan Paling belakang. Dengan lampunya bagian belakang seperti ini, dia udah menggunakan shark fin antena, dia udah ada spoiler juga. Untuk buka pintu bagian belakang dia ada di tengah, dia udah dapat kamera mundur. Oke, bukanya ya, dia dapat sensor parkir 2 titik, sensor parkirnya. Nah, masuk ke bagian belakang ini, bagian belakang penumpangnya bisa 3. Sini dia ada lampu bisa dimatikan dan nyalakan. Oke, ini cara lipat bangku ini juga mudah. Di sini kita cukup tarik tuas atau folding dia, kita tinggal tarik di sini dia akan angkat. Oke, berikutnya cara nyimpennya cukup tarik ininya aja. Lalu kita bisa sangkutkan di samping tiang. Oke, sebentar saya praktekkan. Kalau saya menggunakan sarung tangan juga agak susah ya, pakai ujung tengah. Hasilnya ada pengaturannya ya, seperti ini. Oke, berikutnya untuk buka lihat toolkitnya ada di samping sini. Ini dia kondisinya lock ya, kalau mau unlock bisa diputar. Oke, nah, lock, kita tarik. Ini dia ada tombol start toolkit. Oke, kalau ada yang belum tahu ini lubang untuk apa, ini lubang untuk taruh headrest yang tengah ini ya. Kita cabut, taruh itu di sini, simpan. Oke, yang samping ini pintu untuk isian bahan bakar. Kita ke bawah, dia masih menggunakan tromol rem belakangnya. Oke, kita kembali seperti ini. Oke, seperti itu aja, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada masukan bisa langsung aja ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.